Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui video pembelajaran ini kita akan belajar menerapkan teorema Pythagoras untuk menyelesaikan masalah yang merupakan bagian dari pembelajaran teorema Pythagoras mata pelajaran matematika kelas 8 semester 2. Pythagoras dapat diterapkan di berbagai bidang. Kita bisa menentukan jarak dua titik pada sistem koordinat, mengecek kesikuan benda dengan menggunakan teorema Pythagoras. Pada bangun ruang, misalnya dengan menggunakan teorema Pythagoras, pula kita bisa menentukan panjang diagonal sisi dan panjang diagonal ruang. Baiklah, untuk lebih mudah dalam memahami pembelajaran ini, marilah kita pelajari beberapa contoh soal yang merupakan pembahasan juga dari soal-soal yang terdapat pada Ayo Kita Berlatih 6.2. Contoh soal 1. Tentukan jarak antara dua titik dari pasangan titik berikut. A. 10, 20, dan 13, 16. B. 15, 37, dan 42, 73. Serta C. Negatif 19, negatif 16, dan negatif 2, 14. Kita selesaikan bersama-sama ya teman-teman. Yang pertama adalah kita menjawab soal 1A. Jarak antara dua titik dari pasangan titik 10, 20 dan 13, 16. Ya, dari data itu kita bisa menunjukkan bahwa X1-nya adalah 10, Y1-nya 20, X2-nya 13, dan Y2-nya 16. Lalu, jarak antara dua titik itu kita hitung ya. Sehingga jarak sama dengan akar dari X2 min X1 dikuadratkan plus Y2 dikurangi Y1 dikuadratkan. Sehingga data-data, angka-angka kita masukkan menjadi jarak sama dengan akar 13 dikurangi 10 dikuadratkan ditambah 16 dikurangi 20 dikuadratkan. Sehingga jaraknya adalah 5, teman-teman. Ya, selanjutnya soal yang B. Jarak antara dua titik dari pasangan titik 15, 37 dan 42, 73. Mari kita selesaikan bersama-sama. Ya, data itu menunjukkan bahwa X1 sama dengan 15, Y1 sama dengan 37, X2 42, serta Y2 73. Jarak kita masukkan dalam rumus seperti tadi pada soal A, sehingga jarak sama dengan akar dari X2 dikurangi X1 dikuadratkan ditambah Y2 dikurangi Y1 dikuadratkan. Angka-angka dimasukkan sehingga menjadi jarak sama dengan akar 42 dikurangi 15 dikuadratkan ditambah 73 dikurangi 37 dikuadratkan. Sehingga jarak antara dua titik dari pasangan tersebut adalah 45, teman-teman. Ya, selanjutnya kita akan menyelesaikan soal 1C. Jarak antara dua titik dari pasangan titik negatif 19, negatif 16 dan negatif 2, 14. Mari kita selesaikan bersama-sama, teman-teman. Data tersebut menunjukkan bahwa X1-nya adalah negatif 19, Y1-nya negatif 16, X2-nya negatif 2, dan Y2-nya 14.
Lalu jaraknya kita hitung dengan menggunakan rumus jarak sama dengan akar dari X2 dikurangi X1 kuadrat ditambah Y2 dikurangi Y1 kuadrat. Angka kita masukkan, jarak sama dengan negatif 2 dikurangi negatif 19 kuadrat ditambah 14 dikurangi negatif 16 dikuadratkan. Sehingga dari perhitungan kita tahu bahwa jarak antara dua titik dari pasangan tersebut adalah akar dari 1189, teman-teman. Contoh soal 2. Diketahui segitiga ABC dengan titik A negatif 1, 5, B negatif 1, 1, dan C 2, 1. Apakah segitiga ABC merupakan segitiga siku-siku? Jelaskan. Mari kita selesaikan bersama-sama ya, teman-teman. Ya, untuk lebih mudahnya, maka kita gambar dulu ya dari soal tadi. Kita buat seperti ini ya, gambar segitiga dalam Cartesius. Ya, kemudian ya angka-angkanya kita masukkan ya dari titik A, B, C, lalu kita hubung-hubungkan titik-titiknya, ternyata membentuk segitiga ya teman-teman. Sebenarnya dari sini kita tahu bahwa segitiga ini adalah segitiga siku-siku ya teman-teman. Dengan titik siku-sikunya itu adalah di titik B ya. Segitiga ABC ini adalah segitiga siku-siku. Namun demikian ya, kita juga akan mencoba mengecek dengan perhitungan-perhitungan ya teman-teman. Mari kita hitung bersama. Ya, pertama kita hitung jarak sisi AB teman-teman. Ya, untuk jarak sisi AB kita ambil titik A dan titik B. Ya, sehingga dari perhitungan di sini tahu bahwa jarak sisi AB itu adalah 4 ya teman-teman. Dengan rumus seperti tadi ketika kita mengerjakan contoh soal 1 ya. Lalu kita juga akan mencari jarak sisi yang lain ya, BC dan AC. Ya, kita lanjutkan ya teman-teman, kita akan menghitung jarak sisi BC. Jarak sisi BC ya, setelah kita hitung ternyata kita dapat mengetahuinya, yaitu jarak sisi BC adalah 3 teman-teman. Ya, selanjutnya kita juga akan menghitung jarak sisi AC, yang ternyata dengan perhitungannya ya, itu jarak sisi AC adalah 5. Jadi dari sini kita dapat menyimpulkan ya teman-teman bahwa segitiga ABC adalah segitiga siku-siku karena panjang segitiga sisi segitiga memenuhi teorema Pythagoras dengan panjang sisi 3, 4, dan 5 teman-teman. Contoh soal 3, tentukan luas daerah yang diarsir. Mari kita selesaikan bersama-sama teman-teman. Pertama kita akan menyelesaikan soal A dulu ya teman-teman. Ya, kita hitung bersama-sama. Luas daerah yang diarsir ya itu merupakan setengah lingkaran ya teman-teman. Ya, jadi ini ada beberapa langkah yang kita hitung. Adalah yang pertama diameter lingkaran atau juga merupakan tinggi segitiga ya teman-teman. Kita hitung dulu ya. Jadi tingginya di situ kita dapat dihitung dengan rumus Pythagoras, T kuadrat sama dengan 20 kuadrat dikurangi 16 kuadrat. Sehingga T kuadrat sama dengan 400 dikurangi 256 sama dengan 144. Jadi T-nya itu adalah akar dari 144 yaitu 12 cm. Ya, ini adalah diameter lingkaran. Nah, sekarang kita akan menghitung jari-jari lingkarannya. Nah, jari-jari lingkaran itu adalah merupakan setengah dari diameter lingkaran atau setengah dari tinggi segitiga tadi ya, teman-teman. Jadi, jari-jari lingkarannya adalah setengah T sama dengan setengah kali 12 sama dengan 6 cm. Baru kita akan menghitung luas setengah lingkaran yang diarsir tersebut ya, teman-teman.
dengan rumus L sama dengan setengah pi R kuadrat. Lalu data dimasukkan. Luas setengah lingkaran sama dengan setengah kali 22/7 kali 6 kuadrat. Luas setengah lingkaran sama dengan setengah pi R kuadrat sama dengan 22/14 kali 36. Jadi, luas tengah lingkaran tadi yang diarsir adalah 56,57 cm persegi, teman-teman. Ya, kita akan mengerjakan yang soal B. Kita selesaikan bersama-sama ya, teman-teman. Di sini juga ada beberapa langkah untuk mengerjakan soal ini ya. Ya, ini diarsir semuanya ya. Jadi nanti yang dihitung adalah luas dari bangun ABCD ya. Langkah pertama kita akan menghitung panjang CD dulu dengan rumus Pythagoras. CD kuadrat sama dengan 20 kuadrat dikurangi 12 kuadrat. CD kuadrat sama dengan 400 dikurangi 144 sama dengan 256. Jadi CD di sini adalah akar dari 256, yaitu 16 cm. Lalu luas segitiga ACD sama dengan setengah AD kali CD. Luas segitiga ACD sama dengan setengah kali 12 kali 16. Sehingga di sini tahu bahwa luas segitiga ACD adalah 96 cm persegi. Lalu langkah selanjutnya kita juga akan menghitung luas segitiga ABC sama dengan setengah kali BC kali AC. Luas segitiga ABC sama dengan setengah kali 15 kali 20 sama dengan 150 cm persegi. Sekarang kita baru akan menghitung luas bangun ABCD yang diarsir semuanya itu ya, biru dan pink ya teman-teman. Luas ABCD sama dengan luas segitiga ACD ditambah luas segitiga ABC. Luas ABCD sama dengan 96 ditambah 150 sama dengan 246 cm persegi, teman-teman. Contoh soal 4. Guru meminta kalian untuk menentukan jarak antara dua titik 4,2 dan 7,6. Kamu menggunakan 4,2 sebagai X1, Y1, sedangkan temanmu menggunakan 7,6 sebagai X1, Y1. Apakah kamu dan temanmu memperoleh hasil yang sama? Jelaskan. Mari kita selesaikan bersama-sama ya teman-teman. Jadi kamu dan teman kamu itu akan memperoleh hasil yang sama, teman-teman. Karena bilangan negatif bila dikuadratkan hasilnya akan selalu positif. Sehingga meskipun bilangan X1, Y1 dengan X2, Y2 diubah urutannya, maka hasilnya akan tetap sama. Contoh soal 5. Ahmad dan Udin berdiri saling membelakangi untuk main tembak-tembakan pistol bambu. Ahmad berjalan 20 langkah ke depan, kemudian 15 langkah ke kanan. Pada saat yang sama, Udin berjalan 16 langkah ke depan, kemudian 12 langkah ke kanan. Udin berhenti, kemudian menembak Ahmad. Pertanyaannya, gambar situasi di atas dengan menggunakan bidang kartesius. Yang B, berapa langkah jarak mereka berdua saat Udin menembak Ahmad dengan pistol bambu? Mari kita selesaikan soal ini bersama-sama, teman-teman. Ya, baiklah teman-teman, kita akan melukis seperti apa yang tadi terdapat pada soal dengan diagram kartesius ya teman-teman. Ya, langkah pertama kita buat garis vertikalnya Y, horizontalnya X ya teman-teman. Lalu pada soal kita masukkan di sini ya. Pada soal diceritakan bahwa Ahmad itu maju ke depan sebanyak 20 langkah. Nah,
agar gambar tidak terlalu besar dan mudah dipahami, maka karena angkanya cukup besar, maka kita pakai satu kotak itu mewakili 5 langkah ya teman-teman. Jadi ketika Ahmad berjalan 20 langkah ke depan, maka ini ada cukup 4 kotak saja. Selanjutnya ya, Ahmad ke kanan sebanyak 15 langkah ya, seperti itu ya gambarnya ya. Nah, kita beri angka seperti itu 15 agar mudah dipahami. Ya, kita lanjutkan Udin ya. Ternyata ke arah depan tapi membelakangi Ahmad ya, sebanyak 16 langkah. Selanjutnya ke kanan 12 langkah. Nah, seperti itu ya. Kita beri angka 12 juga, mudah dipahami ya, teman-teman. Nah, sebenarnya kita itu supaya menghitung jarak mana sih? Iya, yang ini ya, yang garis yang oranye ya, teman-teman. Kita hitung jaraknya berapa. Ya, ternyata garis yang oranye tadi ya, itu membentuk segitiga. Ya, nih segitiganya ya, kita lukiskan di sini segitiga ABC ya, dengan siku-siku di B ya, teman-teman. Lalu dengan demikian kita lebih mudah untuk menghitung jarak AC itu ya, jarak perpindahan Ahmad dan Udin ya, maksudnya. Ya, kita hitung bersama-sama ya, teman-teman. Ya, pertama kita menghitung panjang AB ya, jarak AB ya, yaitu Y Ahmad ditambah Y Udin, 15 ditambah 12 sama dengan 27 langkah. Lalu kita juga akan menghitung jarak BC ya, jarak BC sama dengan X Udin ditambah X Ahmad. Ya, jadi jarak BC itu adalah 16 ditambah 20, yaitu 36 langkah. Baru kita akan menghitung AC kuadrat ya. Ini dengan menggunakan rumus Pythagoras ya. AC kuadrat sama dengan AB kuadrat plus BC kuadrat. Angka kita masukkan sehingga menjadi AC kuadrat sama dengan 27 kuadrat plus 36 kuadrat. Nah, dari sini kita dapat tahu bahwa jarak AC ya, jarak perpindahan Udin dan Ahmad itu adalah 45 langkah ya. Jadi jarak mereka berdua saat Udin menembak Ahmad ya, seperti pada soal dengan pistol bambu adalah 45 langkah, teman-teman. Contoh soal 6. Seorang atlet tenis mengajukan pertanyaan kepada wasit. Suara atlet mampu didengar wasit hanya pada jarak maksimum 30 kaki. Berdasarkan posisi wasit dan atlet tenis pada gambar tersebut, dapatkah wasit mendengarkan suara sang atlet? Jelaskan jawaban kalian. Ya, mari kita selesaikan bersama-sama ya, teman-teman. Iya, kita ternyata dapat mengetahui ya jarak ini antara atlet dengan wasit ya, dapat kita lukiskan segitiga ya, segitiga siku-siku, sehingga nanti kita dapat lebih mudah untuk menghitungnya ya. Ternyata kalau di gambar itu kita hanya menghitung sisi miringnya ya, teman-teman. Nanti dengan rumus Pythagoras. Oke, mari kita selesaikan bersama. Jadi jarak atlet dan wasit itu dapat dihitung ya. Jarak sama dengan akar 24 kuadrat dikurangi 7 kuadrat. Jarak sama dengan akar 576 dikurangi 49, sehingga jaraknya itu adalah akar dari 625, yaitu 25 kaki, teman-teman. Contoh soal 7. Tinggi sebuah jendela lantai 2 pada sebuah gedung kira-kira 8 meter. Di depan gedung tersebut ada sebuah taman dengan lebar 6 meter. Berapakah panjang tangga minimum yang dibutuhkan agar kaki-kaki tangga tidak merusak taman tersebut? Sebelum kita melakukan perhitungan, kita menggambar dari apa yang tadi diuraikan pada soal ya, teman-teman. Ternyata setelah kita gambar, kita dapat
menggambarnya dengan segitiga siku-siku ya, segitiga ABC dengan siku-siku di B ya teman-teman. Maka untuk menghitung panjang tangga minimum itu kita cukup menghitung sisi miring AC ini ya teman-teman. Mari kita hitung bersama-sama. Panjang tangga ya kita hitung dengan Pythagoras. AC sama dengan akar dari 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. AC sama dengan akar dari 64 ditambah 36. AC sama dengan akar dari 100. AC sama dengan 10 meter. Jadi dibutuhkan tangga dengan panjang minimum 10 meter teman-teman. Contoh soal 8. Seorang penyelam dari tim SAR mengaitkan dirinya pada tali sepanjang 25 meter untuk mencari sisa-sisa bangkai pesawat di dasar laut. Laut diselami memiliki kedalaman 20 meter dan dasarnya rata. Berapakah luas daerah yang mampu dijangkau oleh penyelam tersebut? Ya, kita perhatikan gambar ya teman-teman sebelum melakukan perhitungan ya. Kita gambar segitiga siku-siku ini ya akan sangat mempermudah kita dalam menghitungnya ya. Jadi kita itu nanti akan menghitung jangkauan penyelam ini ya dengan menghitung luas lingkaran ya. Kemudian sebelum menghitung luas lingkaran kita tentu harus mengetahui jari-jarinya ya. Jari-jarinya itu adalah R itu ya. Lalu baru nanti kita bisa lanjutkan menghitung luas jangkauannya. Ya, kita hitung bersama-sama teman-teman. Pertama kita menghitung ya R ya sebagai jari lingkaran ya. R sama dengan akar dari 25 kuadrat dikurangi 20 kuadrat. Sama dengan akar dari 625 dikurangi 400. Sama dengan akar dari 225 yaitu 15 meter teman-teman. Lalu kita akan menghitung luas lingkarannya ya. Luas lingkaran itu bisa dihitung ya dengan pi r kuadrat ya. Luas lingkaran ya, angka-angka itu jari-jari kita masukkan sehingga luas lingkaran sama dengan pi kali 15 kuadrat. Ya. Kemudian pi kita ganti dengan 22/7 ya, kemudian kali 225 sehingga luas lingkaran itu adalah 707,14 meter persegi. Jadi luas daerah yang dapat dijangkau oleh penyelam tersebut adalah 707,14 meter persegi teman-teman. Contoh soal 9. Tentukan panjang AG dari bangun berikut. Mari kita hitung bersama-sama ya teman-teman. Ya, kita akan menyelesaikan soal A dulu ya. Untuk mempermudahnya maka AG ya yang akan nanti kita hitung ya, kita tunjukkan dulu dengan garis merah ya. Nah, kemudian juga kita buat garis EG ya sehingga tampak di situ ada segitiga AEG ya. Nanti dari gambar ini kita akan lebih mudah menghitungnya. Ya, kita akan menghitung bersama-sama ya teman-teman. Nah, pertama kita akan menghitung panjang EG ya pada segitiga EHG dulu ya teman-teman dengan rumus Pythagoras ya. EG kuadrat sama dengan EH kuadrat plus HG kuadrat sama dengan 10 kuadrat ditambah 10 kuadrat. Jadi EG kuadratnya itu adalah sama dengan 100 ditambah 100 sama dengan 200. Lalu kita akan menentukan panjang AG ya. Fokus pada segitiga AEG. AG sama dengan akar EG kuadrat plus EA kuadrat. AG sama dengan akar dari 200 plus 10 kuadrat. AG sama dengan akar 200 plus 100. AG sama dengan akar 300 sehingga AG sama dengan 10 akar 3. Jadi panjang AG adalah 10 akar 3 teman-teman. Ya, kita lanjut pada soal B ya. Nah, kita lukis dulu ya AG-nya ya. Iya. Juga garis EG-nya ya, kita hitung bersama-sama dengan cara yang sama dengan pada soal A tadi ya. Pertama kita juga akan menghitung panjang EG pada segitiga AEG dengan rumus Pythagoras. EG kuadrat sama dengan
EH kuadrat plus HG kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah 5 kuadrat. EG kuadrat sama dengan 25 ditambah 25 sama dengan 50. Panjang AG pada segitiga AEG dapat kita hitung ya. AG itu sama dengan akar dari EG kuadrat plus EA kuadrat. AG sama dengan akar 50 plus 10 kuadrat. AG sama dengan akar dari 50 plus 100. AG sama dengan akar dari 150, yaitu 5 akar 6. Jadi panjang AG adalah 5 akar 6, teman-teman. Contoh soal 10. Bola A dan bola B digantung pada suatu kawat lurus seperti pada gambar. Diameter bola A dan bola B berturut-turut adalah 8 dan 18. Jika jarak ujung tali L dan N pada kawat adalah 5 dan panjang tali L adalah 10, berapakah panjang minimum tali N agar kedua tali bisa sejajar dan bola tidak saling menekan? Ya, mari kita selesaikan bersama-sama ya teman-teman. Sebelum kita selesaikan, maka kita perlu melukiskan ya dari apa yang tadi sudah diceritakan pada uraian soal ya. Kita lukiskan seperti ini ya teman-teman ya. Ini akan lebih mudah ya untuk menghitung panjang minimum N ya teman-teman ya, seperti itu ya. Gambar kita besarkan ya teman-teman agar lebih mudah dipahami ya. Kita mulai melakukan perhitungan bersama-sama ya. Dari gambar kita tahu ya bahwa L-nya itu panjangnya 10 satuan, BC 9 satuan, AD sama dengan FE 5 satuan, ED sama dengan FA itu 4 satuan, serta panjang AB sama dengan 4 ditambah 9 sama dengan 13 satuan, teman-teman. Ya, kita lanjut. Pertama kita akan menghitung panjang BD pada segitiga ADB dengan Pitagoras ya teman-teman. BD sama dengan akar dari AB kuadrat dikurangi AD kuadrat. BD sama dengan akar dari 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat. BD sama dengan akar dari 169 dikurangi 25. BD sama dengan akar dari 144. Jadi di sini BD itu sama dengan 12 satuan, teman-teman. Baru kita akan menghitung panjang tali N ya. Panjang tali N itu sama dengan panjang L ditambah panjang ED ditambah panjang DC. Tapi di sini panjang DC itu adalah panjang BD dikurangi panjang BC. Jadi di sini N sama dengan L plus ED plus BD dikurangi BC. Sama dengan 10 ditambah 4 ditambah 12 dikurangi 9 sama dengan 17, teman-teman. Jadi panjang minimum tali N adalah 17 satuan. Ya, terima kasih ya teman-teman atas kebersamaan kita. Terima kasih juga kami sampaikan atas perkenanan teman-teman semuanya untuk subscribe, like, komen, dan share. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.